Halo, welcome back to my channel. Terima kasih karena masih menonton channel ini. Nah, kali ini aku akan membahas hal-hal yang klinis. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang pelatihan prenatal gentle yoga, mom and baby spa, kemudian pengembangan karir lainnya. Nah, kali ini kita akan menyentuh sesuatu yang klinis. Karena mungkin nggak semua teman-teman di sini bekerja di puskesmas, nggak semuanya juga bekerja di kampus kebidanan atau mau melanjutkan kuliah. Sebagian mungkin bekerja di rumah sakit, BPM, di puskesmas rawat inap, tapi sebelumnya belum menguasai hal ini. Nah, terutama ya bagi fresh graduate mungkin yang sebelumnya belum dapat pengalaman yang cukup seperti aku dulu pada masa kuliah, atau fresh graduate yang udah lama banget nggak bekerja, tiba-tiba sekarang mau bekerja lagi di klinis tapi udah nggak bisa caranya lagi. Nah, sekarang kita akan belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan dalam atau vaginal torture. Kalau misalnya dari segi teori, aku yakin teman-teman udah hafal semua, udah bagus semua. Untuk yang udah melakukan ujian praktek juga pasti udah bisa semua, karena kalau misalnya teman-teman nggak bisa di ujian praktek pasti nggak bakalan lulus dan sampai di tahap sekarang gitu. Jadi kalau secara teori aku nggak meragukan lagi teman-teman untuk pemeriksaan dalam atau VT ini. Masalahnya adalah pada saat kita benar-benar melakukan praktek itu nggak seperti pada saat kita teori. Kalau di teori ya teraba atau enggaknya kita cuma nyebutin teraba ini, teraba itu, teraba ini gitu ya. Tapi pada saat kenyataannya, pada saat melakukan pemeriksaan dalam, oh ternyata sesulit itu bagi sebagian orang untuk melakukan pemeriksaan dalam. Kenapa sih penting kita mempelajari pemeriksaan dalam ini kembali? Karena mungkin kalau misalnya teman-teman nggak bisa melakukan pemeriksaan dalam, pastinya teman-teman nggak bisa menentukan pembukaannya. Kalau pembukaan nggak tahu, otomatis kala persalinannya nggak tahu. Kala persalinannya nggak tahu, otomatis nggak bisa memantau kemajuan persalinan. Gimana kalau tiba-tiba persalinannya itu adalah persalinan macet? Teman-teman nggak bisa melakukan VT, ternyata tetap dibukaan 5 lebih dari beberapa jam. Nah, itu berbahaya bagi ibu dan janinnya. Jadi penting untuk mempelajari ini. Sebagian dari kita mungkin selama ini banyak yang menghindar untuk mempelajari ini, atau mungkin ya sebisanya aja gitu ya, tapi belum benar-benar yakin dengan kemampuannya. Nah, di sini kita akan belajar. Aku nggak bakalan bahas lewat teori, tapi aku akan bahas melalui praktek langsung di lapangan, gimana cara untuk menentukan perabaannya, oke? Nah, sebelumnya dari segi historis atau latar belakang, aku bekerja di rumah sakit di bagian VK. Nah, untuk per shiftnya itu kita sering shiftnya adalah 2 perawat dan 1 bidan. Otomatis pada keadaan seperti ini aku harus bisa dong melakukan VT, karena satu-satunya bidan di VK adalah aku gitu. Mungkin aku bisa aja tuh minta bantuan ke teman aku di rawat inap atau di IGD untuk melakukan VT, tapi itu nggak akan bisa dilakukan secara terus-menerus. Jadi otomatis aku harus bisa. Kondisinya saat itu aku adalah lulusan D4 dan sebelumnya bekerja di kampus kebidanan. Jadi aku sama sekali belum pernah memegang bagian klinis. Jadi di rumah sakit itu aku belajar. Gimana caranya aku belajar untuk VT? Tentu aku harus tahu teorinya terlebih dahulu. Kalau teman-teman nggak benar-benar tahu juga teorinya, itu berarti teman-teman benar-benar nol banget, maksudnya nggak benar-benar tahu konsepnya apa. Jadi kalau sekarang teman-teman nggak tahu lagi teorinya tentang pemeriksaan dalam, baca dulu, pahami dulu. Kalau tentang perabaannya nanti bisa kita pelajari, tapi teorinya ini harus dipelajari dulu. Nah, kalau udah hafal, kemudian coba untuk melakukannya sesuai teori dulu. Lakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh bidan senior. Di awal-awal masa orientasi kita di rumah sakit atau puskesmas, di awal-awal masa kita bekerja, itu pasti akan selalu ada bidan senior yang mendampingi. Kalau nggak ada, kita yang harus cari mereka dan minta bantuan mereka di awal masuk kerja. Jangan lupa untuk mention kemampuan awal kita. Jangan datang dengan ekspektasi orang tinggi kepada kita. Maksudnya, oh ini udah pinter nih, oh ini udah bisa ini nih, oh ini udah bisa itu nih karena dia sebelumnya bekerja di kampus kebidanan. Enggak. Jadi di hari pertama itu kasih tahu, Bu, sebelumnya aku bekerja di sini, aku belum punya cukup pengalaman di sini, tolong bimbing dan bantu aku untuk mempelajari ini, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah dapat bimbingan dari bidan senior, minta temani dengan mereka untuk melakukan pemeriksaan dalam. Jadi lakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya di awal pemeriksaan itu teman-teman nggak bisa meraba, nggak tahu, yang penting kerasanya anget aja gitu ya. Itu kan yang sering disebut ya oleh bidan pertama kali VT ya. Nah, teman-teman mention itu kepada bidan senior, dan kemudian bidan senior akan melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian akan melakukan evaluasi kepada kita. Bilang aja apa semua yang teman-teman rasakan gitu. Kalau misalnya nggak ada teraba apa-apa, bilang, nanti bidan senior itu akan mengkonfirm, loh ini loh yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Nah, kayak gitu. Untuk melakukan vaginal torture itu, yang pertama kita kan mempersiapkan alat-alat dulu nih. Kita siapin dulu semuanya, handscoon steril teman-teman, kemudian juga air DTT-nya, kemudian juga kapas yang udah direndam ya untuk melakukan itu
vulva hygiene, nah kemudian tempat sampah dan segala macamnya nirbaikan juga gitu. Nah, cara gampangnya adalah setelah kita melakukan vulva hygiene, terus kemudian kita melakukan vaginal toucher-nya, teman-teman cari dulu bagian yang mentok. Jadi kalau misalnya masih ada rongga juga jauh ke dalam, berarti teman-teman belum bertemu dengan mulut rahimnya. Jadi cari terus, kalau di bukaan awal misalnya 1 atau 2 itu biasanya masih tinggi banget. Biasanya ya, ada juga case-nya yang memang sudah di bawah, tapi biasanya itu masih tinggi banget itu perabaan porsionya, jadi kita masih jauh banget. Kadang-kadang ada jari kita yang cukup pendek ya, jadi kita benar-benar kesulitan untuk mencari ke dalam, itu untuk dibukaan awal-awal. Tapi kalau udah bukaannya hampir 10, kalau misalnya kondisinya normal, gak ada partus macet dan segala macam, itu biasanya udah di bawah ya kepalanya ya. Dan pada saat itu yang benar-benar teman cari seperti yang aku bilang tadi adalah bagian yang mentoknya. Kalau udah ketemu bagian yang mentoknya, teman-teman mengira mungkin karena selama ini kita praktek itu bagian porsi itu adalah di tengah. Jadi ketika masuk, nah ini kan kita masuk karena aliran vagina, bukan aliran, saluran vaginanya itu seperti ini. Nah ketika masuk kita nggak langsung ketemu sama porsionya. Ada beberapa yang langsung bertemu dengan porsionya karena posisinya benar-benar di tengah. Tapi ada yang sebagiannya di samping, ada lagi yang di samping sini, ada yang di bagian bawah. Memang seringnya itu ada di bagian bawah gitu. Selama ini itu kesalahan aku. Pada saat aku melakukan atau belajar vaginal torture, aku mengiranya di depan sini. Jadi ketika mentok gitu ya, aku raba-raba, oh bukan 10 ya. Tapi nggak mungkin deh, dia baru kontraksinya belum seintens itu, kemudian juga kepalanya juga masih agak tinggi gitu. Kenapa aku dapatnya 10 ya? Aku seringnya gitu dulu. Karena aku mengira benar-benar di bagian sekitar sini, tapi enggak. Kadang-kadang dia di samping sini, kadang-kadang di atas, kadang-kadang sini, kadang-kadang di bagian bawah. Jadi itu yang harus teman-teman notice banget. Itu pelajaran pertama aku yang paling menurut aku penting. Karena aku sering menemukan di bagian bawah ternyata perabaannya, mulut rahimnya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sekarang udah tahu, teman-teman berarti harus searching dulu, harus cari dulu. Makanya kadang kita bingung ya, kenapa sih bidan itu lama banget muter-muter kayaknya, kan bisa langsung ketemu. Kadang aku pertama kali turun lapangan mikirnya gitu, tapi ternyata karena memang dia masih mencari gitu posisinya di mana. Porsio itu hanya berupa satu hole, satu lubang gitu ya, jadi dia nggak yang banyak gitu, jadi teman-teman nggak bakalan dibikin bingung, teman-teman akan menemukan satu. Nah ketika teman-teman menemukannya, untuk sebelum kita melakukan vaginal torture, of course kita udah mengukur jari kita ya. Jadi bukan 1 itu berapa besar, bukan 2 itu mungkin 2 jari, 3 itu berapa, 4 berapa, 5 berapa, sampai 10 gitu. Teman-teman udah tahu ukuran jari teman-teman masing-masing. Kalau misalnya nggak tahu, bisa mungkin memanfaatkan media yang teman-teman bikin sendiri. Kalau misalnya sama roll kayaknya ribet ya, coba bikin bulatan-bulatan sesuai sentinya, diagram sentinya. Nah kemudian teman-teman pasin tangan teman-teman di sana. Jadi teman-teman tahu persis ukuran tangan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan dalam itu seperti apa gitu. Kan udah tahu tuh, ternyata ditemuin nih lubang porsionya. Nah otomatis masukin di sana, kemudian raba dulu bagian porsionya. Porsio itu ada yang kaku, ada yang lembut gitu, ada yang kaku, ada yang lembut ya. Kemudian ditentuin dulu porsionya itu tebal atau tipis. Kalau tebal biasanya langsung terasa kayak ini nih, kayak permukaan tanganku ini. Kita raba ini kan kerasanya tebel ya, ada bagian pasti yang jelas gitu di antara porsio. Kayak kita meraba ya tepian tangan gini, kayak pantat ayam sih kalau ada beberapa yang menyampaikan gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya teraba jelas sih kalau saya tebal. Tapi kalau tipis itu bener-bener tipis kayak selaput, tapi kita masih bisa ngerasain tuh bedanya dengan bagian lain gitu. Jadi kita tetap tahu itu porsio. Nah di bagian yang tipis ini yang kadang banyak orang yang nggak notice, maksudnya nggak ketemu gitu ya, padahal ada bagian yang tipisnya nanti yang teraba. Nah untuk mengetahui tebal dan tipis ini itu memang kita perlu sering-sering melakukan vaginal torture. Nggak bisa sekali aja terus kita paham, oh gini yang nemuin yang tipis. Nggak bisa, kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Oke? Nah jadi tadi udah kita teraba bagian yang kaku atau bagian yang lembut. Nah itu kemudian kita juga bisa mengetahui itu tebal atau tipisnya, baru kita tentuin pembukaannya berapa. Habis itu baru deh kita masukin sedikit, kan teraba tuh ada ketuban atau enggaknya. Kalau ada ketuban jelas kita bisa menentukan kantung ketubannya. Tapi kalau misalnya ketubannya udah pecah, itu biasanya langsung teraba kepalanya atau bokongnya. Kalau kepala jelas ya
seperti apa konsistensinya, bokong juga jelas seperti apa konsistensinya. Jadi teman-teman bakal langsung tahu. Biasanya kalau bokong juga itu ada mekoniumnya gitu, tapi kalau kepala enggak, kita langsung bisa laba suturanya dan sebagainya macamnya gitu. Jadi nggak usah cemas untuk pemeriksaan dalam seperti itu caranya. Tapi saran aku di awal-awal teman-teman belajar itu teman-teman dampingi dengan bidan senior. Jadi teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu, kemudian bidan senior melakukan pemeriksaan selanjutnya, nanti dia akan tahu, nanti dia akan tanyain gitu, kamu berapa tadi dapatnya. Oh, aku dapatnya bukannya 4 cm gitu. Oh enggak, itu bukannya udah 6 cm gitu. Jadi kita bisa, oh kok bisa ya bidan senior dapat 6, aku 4. Nah nanti kita pas pemeriksaan 4 jam berikutnya kita cek lagi, oh ternyata memang seperti ini. Nanti kita akan terbiasa sendiri gitu. Faktor-faktor yang bikin kita bisa, yang pertama, kalau aku itu karena kondisinya aku harus bisa. Seperti yang aku bilang tadi, aku itu sendiri di ruang VK, bidan, dokter SPOG itu nunggu hasil pemeriksaan aku, bidan senior nunggu hasil pemeriksaan aku, berarti aku yang harus benar-benar bisa, benar gitu. Gak apa-apa, waktu itu aku siap dengan konsekuensi kalau misalnya aku salah, tapi so far memang pemeriksaan yang aku lakukan karena udah mengetahui tips dan triknya dari bidan senior, insya Allah aku dapat pemeriksaannya terus gitu. Jadi aku insya Allah nggak masalah dengan praktek pada saat itu. Tapi kalaupun teman-teman nanti misalnya nggak dapet, terus kemudian juga ada yang marah, itu merupakan bagian dari proses ya. Jadi jangan langsung down, terus udah aku nggak mau lagi belajar ini, terus ngelak gitu, tiap ada VT ngelak. Jangan, makin ngelak makin lama kita di rumah sakit atau puskesmas dan kita tetap nggak bisa, makin teman-teman nanti akan kena marah. Jadi mending di awal-awal orang paham, 3 bulan pertama masa teman-teman untuk berorientasi dan teman-teman masih belajar, itu wajar banget sih menurut aku ya, karena itu memang masa orientasi. Tapi kalau udah lewat dan kemudian kita tetap nggak bisa karena selalu mengelak, nah itu baru kan udah pegawai, masa nggak bisa gitu kan. Nah itu caranya untuk melakukan vaginal torture. Yang penting, yang pertama temuin bagian yang mentok dulu, kemudian cari sampai dapat. Kalau nggak dapat jangan stop dulu, cari dulu gitu ya. Nah kalau udah dapat nanti baru tentuin konsistensinya, kemudian juga tebal tipisnya, kemudian juga berapa pembukaannya, baru lanjut ke ketuban, kemudian kepala dan presentasi dan segala macamnya kayak gitu. Jadi bisa, semakin dicoba semakin bisa. Beraniin dirinya, karena ini salah satu kemampuan kita yang paling penting sebagai bidan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan drop di komen, dan kalau misalnya aku bisa membantu aku akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.